Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tujuan dan jenis analisis lingkungan. Pendahuluan, lingkungan tempat bisnis akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan dijalankan. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis akan dijalankan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Analisis lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dan bisnis yang dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan, serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam lingkungan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan operasional, yang kedua, lingkungan industri, dan yang terakhir, lingkungan jauh. Tujuannya, yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasi yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri yang terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli barang substitusi, dan hambatan masuk. Yang ketiga, menganalisis kondisi lingkungan jauh yang terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan global. Yang keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. Dan yang terakhir, yaitu menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, maupun lingkungan jauh. Lingkungan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan menggunakan input baik berupa bahan baku, modal, tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan, kemudian mentransformasikan input tersebut menjadi produk berupa barang atau jasa sebagai output untuk dipasarkan ke lingkungan kembali. Lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, lingkungan operasional merupakan lingkungan yang paling dekat dengan semua aktivitas perusahaan. Lingkungan operasional perusahaan meliputi pesaing, kreditor, dan pegawai. Lingkungan pesaing. Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk, baik berupa barang atau jasa, kepada pelanggan. Pesaing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Untuk memenangkan persaingan dalam bisnis, perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Analisis pesaing dalam lingkungan operasional dapat dilakukan dengan menggunakan matriks profil persaingan. Lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pelanggan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis karena pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Segmentasi pelanggan dapat dilakukan untuk mempermudah analisis pelanggan. Analisis segmentasi pelanggan dilakukan dengan mengelompokkan pelanggan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga memudahkan dalam menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai dasar untuk menentukan strategi untuk memuaskan pelanggan. Lingkungan pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Pemasok memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran bisnis. Oleh karena itu, gangguan pada pasokan bahan baku maupun sumber daya lainnya akan mengganggu aktivitas produksi. Analisis pemilihan pemasok dalam lingkungan operasional juga dapat dilakukan dengan profil persaingan antar. Lingkungan kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung perusahaan di bidang keuangan. Dalam menyalurkan kredit, kreditor akan senantiasa melakukan evaluasi. Dalam memilih kreditor, perusahaan pun harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan bunga dan persyaratan kredit lainnya.
Lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah organisasi dan harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan sumber daya lainnya, karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Lingkungan industri. Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur atau perdagangan maupun dalam bidang jasa membagi 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan atau kompetisi dalam suatu industri. Yang pertama itu karena ada kompetitor baru, kompetitor pendatang baru yang punya inovasi yang baru. Yang kedua, mempunyai ancaman produk substitusi, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, ada daya tawar menawar pembeli. Yang keempat, daya tawar menawar pemasok. Yang kelima, persaingan di antara para pesaing yang ada yang memiliki produk yang sama dengan industri yang bergerak pada bidang jasa maupun bidang manufaktur. Lingkungan industri. Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur atau perdagangan maupun dalam bidang jasa membagi 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan atau kompetisi dalam suatu industri. Yang pertama itu karena ada kompetitor baru, kompetitor pendatang baru yang punya inovasi yang baru. Yang kedua, mempunyai ancaman produk substitusi, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, ada daya tawar menawar pembeli. Yang keempat, daya tawar menawar pemasok. Yang kelima, persaingan di antara para pesaing yang ada yang memiliki produk yang sama dengan industri yang bergerak pada bidang jasa maupun bidang manufaktur. Intensitas persaingan antar perusahaan itu diakibatkan atau dikarenakan 4 faktor. Yang pertama itu ancaman pendatang baru, ditambah kekuatan posisi pembeli karena mereka mempunyai beberapa pilihan untuk dibeli dari atas produk yang mau dibeli tadi. Yang ketiga itu ada ancaman produk pengganti. Yang terakhir itu ada kekuatan posisi pemasok. Ini menurut kekuatan persaingan menurut Porter pada tahun 1985. Ancaman pendatang baru itu dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan yang masuk dalam suatu industri. Hambatan-hambatannya itu yang pertama ada skala ekonomi, itu jarak atau jangkauan dari ekonomi. Yang kedua, diferensi produk, pembeda produk antara produk kita dengan produk pesaing. Yang ketiga, ada persyaratan modal atau ekuitas. Yang keempat, ada keunggulan ke biaya yang mungkin lebih efisien daripada yang lain. Yang kelima, ada akses ke saluran distributor ataupun rantai yang pertama. Yang keenam, kebijakan pemerintah atau regulasi pemerintah terhadap bisnis yang atau industri yang sedang dijalani. Lingkungan jauh, ada 6 faktor lingkungan. Ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini yang dimaksudkan adalah lingkungan yang merupakan proses atau kegiatan dari jual beli industri tadi. Yang kedua, ada lingkungan sosial budaya, di mana suatu tempat di mana ada tanah yang diinjak atau dipijak, maka di situ ada langit yang harus dijunjung. Termasuk juga dalam industri. Ketika kita mendirikan industri, terus kita ekspansi pasar di suatu tempat daerah, maka kita harus mengetahui perilaku dari masyarakat tersebut, budaya dari masyarakat tersebut, yang mana apakah bersinggungan antara kurva sosial budaya dengan kurva industri kita, yang mana apakah itu akan berdampak pada industri kita, yang mana sesuai atau tidak dengan sosial budaya yang berada di daerah tersebut. Yang ketiga, ada lingkungan politik, di mana di suatu tempat itu adalah memiliki ideologi politik yang berbeda.
Dimana ketika ideologi politik berbeda, maka regulasi yang ditentukan oleh pemerintahan tersebut akan berbeda untuk industri kita. Maka itu harus dikaji agar kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan politik yang ada. Yang keempat ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini merupakan lingkungan yang mana mendukung basis teknologi untuk kemajuan dari industri tersebut. Yang kelima itu adalah lingkungan ekologi. Lingkungan ekologi adalah struktur lingkungan yang mana dari tempat ataupun situasi di daerah tersebut, apakah mendukung faktor alam tersebut untuk industri yang akan kita jalankan ataupun tidak. Yang mana struktur dari industri sendiri ada input ada outputnya. Input pemrosesannya, output baik itu hasil maupun limbahnya itu akan berdampak pada lingkungan. Maka lingkungan ekologi ini alangkah baiknya dikaji sesuai AMDAL yang ada. Yang terakhir itu ada lingkungan global, yang mana keseluruhan dari masyarakat tersebut, apakah produk atau industri kita ini mendukung ketika kita berbuah menjadi output suatu produk seperti itu. Lalu, selanjutnya lingkungan politik. Dalam merumuskan strategi perusahaan, pelaku bisnis harus menyesuaikan dengan arah dan stabilitas faktor-faktor politik suatu daerah. Faktor politik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti peraturan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, peraturan perlindungan bagi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Lalu lingkungan teknologi. Penemuan teknologi baru dalam bidang bisnis seringkali mempunyai pengaruh yang dramatis terhadap perusahaan. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis kondisi yang akan datang. Selanjutnya, lingkungan ekologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bisnis akan berdampak pada lingkungan ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Beberapa bisnis harus menghentikan usahanya karena dinilai merusak lingkungan sehingga membahayakan masyarakat setempat. Padahal, pelaku bisnis tersebut telah mengeluarkan investasi yang besar. Hal tersebut tidak akan terjadi jika analisis secara mendalam pada aspek lingkungan dilakukan, khususnya pada aspek lingkungan ekologi. Selanjutnya ada lingkungan global. Era globalisasi ditandai dengan batas-batas ekonomi antar negara yang semakin tidak jelas. Arus informasi dan komunikasi sangat cepat sehingga dunia menjadi transparan. Transformasi budaya, ekonomi, dan pendidikan antar negara tidak dapat dicegah sehingga perubahan perekonomian pada suatu negara akan berdampak pada perekonomian di negara lain. Semakin terbukanya perekonomian suatu negara, semakin penting peranan analisis lingkungan global. Nah, analisis lingkungan industri dan lingkungan jauh dapat digabungkan sekaligus dengan menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, data primer. Nah, untuk data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan operasional dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai. Lalu, data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang kondisi persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk. Untuk data primer yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan jauh dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang yang pertama lingkungan ekonomi, lalu lingkungan sosial, kondisi politik, kondisi teknologi, kondisi ekologi, dan kondisi lingkungan global. Yang kedua adalah data sekunder.
Untuk data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan operasional dan lingkungan industri dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang calon pesaing, calon pemasok, calon pelanggan, calon kreditor, calon pegawai, barang substitusi, dan hambatan masuk. Lalu, data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis lingkungan jauh dalam studi kelayakan bisnis adalah data tentang lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, kondisi politik, kondisi teknologi, kondisi ekologi, dan kondisi lingkungan global. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.